Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang qard. Yang pertama ada akuntansi zakat, infak, dan sodako atau yang disingkat JIS. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan infak dan sodako merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah yang telah diberikan kepadanya, sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Yang kedua yaitu ada konsep pengelolaan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Hukum zakat adalah wajib. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat diperkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Yang ketiga ada penyaluran dana zakat. Penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau yang disebut dengan asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorimin, fisabilillah, ibnu sabil. Seorang akuntan perlu mengetahui pengolokasian dana zakat dengan tujuan agar proses pencatatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Terus yang keempat ada yang namanya konsep pengelolaan infak dan sodako. Dalam pengelolaannya, dana infak khususnya organisasi pengelola dana zakat, infak, dan sodako memisahkan dana zakat dengan tujuan memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi pengolahan dana infak, memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infak diperoleh dan kemana penyaluran dana infak tersebut dilakukan, dan proses pencatatannya. Pengelolaan dana infak dan sodako menggunakan sistem akuntansi dana seperti halnya dana zakat. Pengelolaannya, dana infak khususnya OBIS, organisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sodako, memisahkan dana zakat dengan tujuan memisahkan sumber dan penggunaan dananya, sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi pengelolaan dana infak, memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infak diperoleh, dan kemana penyaluran dana infak tersebut dilakukan. Dalam proses pencatatannya, pengelolaan dana infak dan sodako menggunakan sistem akuntansi dana seperti halnya dana zakat. Pengertian qard menurut Dewan Syariah Nasional tertanggal 9 April 2001 menyebutkan bahwa al-qard adalah suatu pinjaman kepada nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. Rukun dan syarat qard. Rukun qard yaitu pertama transaktor, kedua objek qard, ketiga ijab dan qabul. Syarat qard yaitu pertama, qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat. Tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qard adalah akad terhadap harta. Kedua, akad qard tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli. Alur transaksi qard. Yang pertama, seleksi dan akad qard. Di sini Bank Syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah penerima pinjaman qard. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang telah ditetapkan bagi penerima dana qard yang bersifat sosial. Selanjutnya,
kedua, belah pihak menyepakati akad kod. Yang kedua, menyerahkan dana kod. Setelah akad kod disepakati, Bank Syariah selanjutnya menyerahkan dana kod sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga, mengembalikan dana kod sebesar yang dipinjam, yaitu nasabah melakukan pengembalian pinjaman kod sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun cicilan. Pinjaman kod. Sumber dana untuk pembiayaan ini antara lain dari bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infak, dan sodako. Oleh karena itu, pembiayaan ini biasanya diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Dari produk pembiayaan ini lebih berkarakter sosial daripada ekonomis, mengingat bahwa peruntukannya adalah bagi pengusaha kecil yang memiliki kelemahan profesionalisme, maka biasanya sistem pelunasan akan ditetapkan adalah harian, bukannya bulanan. Contoh pengimplementasian Al-Qard dalam lembaga keuangan syariah. A sebagai pinjaman talangan haji, B sebagai pinjaman tunai, C sebagai pinjaman kepada pengusaha, D sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Terima kasih.